Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal literasi sains dari Kabupaten Sleman untuk tahap yang kedua. Jadi pada video-video sebelumnya juga sudah saya bahas latihan ASPD dari beberapa kabupaten yang lain. Nah, untuk kali ini ayo kita fokuskan untuk membahas PPAD Kabupaten Sleman tahap kedua. Untuk itu jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya bisa belajar dan mempersiapkan ASPD melalui channel Prediksi Fisika. Oke, langsung saja nomor 1. Nah, nomor 1 ini materinya apa nih? Nah, ini ya, materinya ini tentang besaran pokok ya. Tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sama satuannya. Nah, di sini kita disuruh menentukan analisis yang benar. Nah, triknya di sini apa? Nilai ini nggak usah kita lihat. Yang kita lihat adalah cukup besarannya sama satuannya saja. Yang pertama, besaran pokoknya panjang. Betul ya? Pokok panjang itu termasuk besaran pokok. Terus satuannya adalah meter. Nah, benar. Berarti nomor 1 itu benar. Karena nomor 1 benar, maka cari yang nggak ada, cari yang ada nomor satunya. Berarti yang nggak ada nomor satunya berarti itu langsung dicoret. Jadi opsi C salah, opsi D salah. Nah, tinggal kita buktikan yang kedua. Lebar itu masuk ke besaran pokok, itu betul. Nah, satuannya apa? Meter persegi. Nah, ini salah. Nah, jadi kalau satuan lebar itu meter persegi salah ya, karena yang satuannya meter persegi itu adalah luas. Nah, maka nomor 3 salah, nomor 2 salah. Karena nomor 2 salah, maka kita nggak usah milih yang ada duanya. Nah, maka jawabannya udah tahu, yaitu yang B, yaitu 1 dan 3. Jadi kita cukup membuktikan 2 pernyataan saja gitu. Lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini berkaitan sama namanya wujud zat. Tentang wujud zat. Nah, di sini ya, wujud zatnya ini ada perjalanan setetes air. Nah, di sini yang pertama ada setetes air. Air itu berarti apa? Wujudnya adalah cair. Nah, ini kan wujudnya cair. Terus ia sangat senang bermain di dalam danau. Habis itu suatu hari sinar matahari bersinar sangat terik. Nah, Tirta, nama airnya tadi ya, merasakan dirinya menjadi lebih ringan dan ia perlahan naik ke udara. Jadi si Tirta tadi itu menjadi udara ya, atau menjadi gas. Nah, habis itu ia berubah wujud lagi. Nanti menjadi sebuah bongkahan yang sangat dingin. Nah, kalau bongkahan itu apa itu namanya? Nanti jadi zat padat. Oleh karena itu berarti di sini perjalanannya apa? Dari cair ya, terus habis itu ke gas, habis itu baru ke padat. Nah, ini perjalanannya. Maka tinggal kita sesuaikan dengan urutannya yang tepat. Yang mana? Yang pertama cair. Berarti cair itu akan agak renggang. Berarti antara A dan D. Terus habis itu yang gas itu kan renggang, sangat renggang. Berarti yang D. Nah, terus yang padat nanti yang rapat. Nah, maka jawabannya tepat adalah yang D gitu. Nomor 3 ini berkaitan sama materi namanya apa ini ya? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu apa? Perubahan fisika itu ciri-ciri pokoknya adalah perubahan yang bisa kita amati secara fisik. Jadi kayak perubahan warna, perubahan bentuk, perubahan ukuran, terus perubahan suhu, perubahan panas dan sebagainya, itu masuk ke namanya perubahan fisika. Terus perubahan fisika itu juga sifatnya adalah bolak-balik. Jadi saya tuliskan di sini ya. Jadi perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu ciri yang pertama adalah perubahan secara fisik. Nah, kayak perubahan bentuk gitu ya. Ini ada perubahan bentuk, terus ukuran ya. Ukuran, terus warna dan lain-lainnya, dan ya lain-lainnya yang secara fisik. Terus sifatnya apa? Sifat bolak-balik. Nah, jadi sifat perubahan dari fisika tadi bersifat bolak-balik. Nah, maksudnya gimana? Misal ada es batu. Es batu mencair jadi air. Nah, nanti air nanti bisa berubah lagi jadi es batu. Maka kan bolak-balik. Terus yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia itu apa? Jelas terjadi reaksi kimia ya. Nah, di sini ciri-cirinya yang pertama apa? Yaitu menghasilkan zat baru. Nah, karena terjadi reaksi kimia, maka akan menghasilkan zat baru.
Terus apa? Sifatnya tidak bolak-balik. Nah, ini sifat tidak bolak-balik. Jadi sifatnya tidak bolak-balik. Nah, ini sifatnya satu arah itu. Nah, jadi kalau sudah berubah maka nggak bisa balik lagi. Contohnya apa? Misal ada kayu kita bakar menjadi arang. Arang itu nggak bisa balik lagi jadi kayu. Oke, gitu ya. Nah, kita selidiki di sini perubahan fisika dan kimia secara berurutan. Yang pertama, potong-potong daging kambing berbentuk dadu. Berarti di sini apa? Ini perubahannya adalah perubahan fisika. Kenapa fisika? Karena ini yang berubah itu hanya secara bentuk. Nah, itu bentuknya adalah dadu-dadu kayak tadi ya. Nah, terus yang kedua, bungkus potongan daging kambing dengan daun pepaya, lalu remas-remas, biarkan dalam kondisi terbungkus 1 jam. Langkah ini mengeluarkan enzim papain yang terkandung dalam daun pepaya agar bereaksi dengan protein. Berarti ini apa ini? Ini lebih ke kimia. Nah, terus yang nomor 3, lumuri daging kambing dengan garam, merica halus dan minyak. Diamkan 15 menit. Ini lebih ke fisika ya, tampilan fisika. Rangkai daging kambing pada tusuk besi, ini juga fisika. Terus panggang sate di atas arang. Nah, ini dibakar ya. Nah, ini masuknya ke kimia. Karena kan kalau sudah sate itu sudah kita bakar maka nggak bisa balik lagi ke bentuk semula. Terus sajikan sate dengan kuah gulai dan lalapan. Ini lebih ke fisik kan, tampilan ya, fisika. Nah, kita cari yang berurutan antara fisika dan kimia. Yang tepat yang mana? Yaitu 1 dan 2. Karena 1 fisika, 2 kimia. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan sama materi apa? Asam basa. Nah, asam basa. Di sini ada trik ampuh untuk mengatasi mah. Yaitu apa? Dengan cara di sini ada buah-buahan yang bisa mengatasi gejala mah. Nah, yang pertama ada buah alpukat, terus kiwi, pisang sama apel. Nah, di sini kita uji tingkat asam basanya dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Nah, kesimpulannya gimana? Kalau kita menguji menggunakan lakmus tadi ya, kalau warnanya adalah merah-merah berarti asam, kalau biru-biru berarti basa. Nah, kalau netral gimana? Kalau netral berarti menggunakan lakmus merah tetap merah, menggunakan lakmus biru tetap biru. Itu namanya netral gitu ya. Oke, nomor 1 ini ada namanya tadi alpukat. Nah, di lakmus merah biru, di lakmus biru-biru berarti biru-biru. Karena ini biru-biru ini berarti masuknya basa. Terus yang kedua merah-merah. Oh, berarti ini apa? Ini asam. Terus pisang, oh biru-biru berarti ini basa juga. Terus yang keempat apel, merah-merah berarti asam. Nah, itu ya, dari sini kita udah tahu ya mana yang asam dan mana yang basa. Lanjut. Nah, maka pernyataan mana yang tepat? Yang A. 1 dan 2 adalah netral. Kita cek. 1 tadi basa, 2 asam. Berarti salah karena di sini dikatakan ini netral. Yang B. 1 dan 3 adalah basa. Kita cek. 1 basa ya, 1 basa, 3 basa. Nah, ya, tepat ya. Jadi 1 dan 3 itu basa karena mampu menetralkan asam lambung. Karena apa? Menetralkan zat yang asam itu harus ditambah dengan basa. Maka tepat ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu ya, caranya seperti itu. Terus nomor 5. Nomor 5 ini berkaitan sama namanya unsur, senyawa, terus campuran, molekul ya. Jadi materi-materi seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja bicara tentang ada namanya molekul senyawa dan molekul unsur. Nah, apa bedanya itu ya? Nah, satu dulu di sini ada namanya molekul unsur. Nah, molekul unsur itu berarti apa? Molekul unsur ini jadi tersusun oleh unsur yang sama atau unsurnya satu jenis ya. Nah, jadi di sini unsurnya sama. Di unsurnya sama. Sedangkan kalau yang molekul senyawa ya, ini molekul senyawa itu tersusun dari unsur-unsur yang berbeda gitu ya. Jadi ada 2 atau 3 atau lebih unsur yang berbeda. Di molekul senyawa ini adalah dari unsur yang berbeda. Nah, dari sini tinggal kita cek opsinya ya. Yang opsi A,
Glukosa merupakan molekul senyawa. Kita lihat cek glukosa. Glukosa ini reaksi lambang kimianya adalah C6H12O6. Nah, ini adalah molekul senyawa. Ini benar ya, molekul senyawa. Tapi benar nggak hanya terdiri dari dua jenis, C dan H? Ini salah ya, karena ini kurang oksigen. Karena di glukosa itu ada C, ada H, dan ada O atau oksigen. Maka A ini salah. Terus yang B, oksigen merupakan molekul unsur. Benar ya, oksigen itu kan O2. O2 itu kan berarti molekulnya tadi hanya terdiri dari oksigen dan oksigen atau unsurnya sama. Maka itu adalah molekul unsur. Tapi di sini alasannya salah ya. Karena tersusun atas lebih dari satu molekul yang tidak sejenis. Berarti ini salah. Jadi salahnya di situ. Yang C, uap air. Uap air itu apa? Uap air itu adalah H2O. Nah, H2O adalah molekul senyawa. Benar ya? Karena terdiri apa? Dari unsur H dan unsur O, oksigen. Nah, maka yang tepat adalah yang C. Oke, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu. Oke, itu ya. Itu 5 nomor dari pembahasan kita di soal PPAD Kabupaten Sleman yang tahap kedua. Ditunggu untuk nomor berikutnya. Terima kasih.